Shalom sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Agus Prasetyo dalam edisi Embun Pagi saat ini. Kita akan menghidupi tema berdoa supaya hidup seperti kehendak Tuhan, terambil dari bacaan kita di Kolose pasal yang pertama ayat 9 sampai dengan 14. Namun sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama memohon berkat pada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur pada kesempatan saat ini kami diberi waktu, diberikan berkat menikmati hari baru pemberian Tuhan. Sebelum kami menjalani serangkaian aktivitas kami bersama akan mendengarkan pewartaan sabda-Mu. Mohon berkat-Mu agar sabda yang kami dengar sungguh akan menguatkan, meneguhkan kami sekalian, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman dan menjadi saksi-saksi Tuhan yang nyata. Terima kasih. Kami sambut pewartaan sabda-Mu dengan penuh rasa syukur, sebab kami mohonnya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan, dimanapun berada, saudara-saudari, kita akan bersama membuka Alkitab kita di Kolose pasal yang pertama ayat 9 sampai dengan 14. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian yang demikian. Sebab itu, sejak kami mendengarnya, kami tidak henti-hentinya berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu dipenuhi dengan segala hikmat dan pengertian rohani untuk mengetahui kehendak Tuhan, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Di dalam Dia kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Demikian pembacaan sabda di hari ini. Disebut berbahagia ialah mereka yang mendengar, merasakan, dan dilakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Nah, sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan, seringkali bahwa dalam perjalanan kehidupan kita memang ada kalanya manusia itu kan pengen punya banyak harapannya, segala sesuatunya kan ya pengen lah kita itu sesuatu yang ya kalau kita berdoa itu kan pengennya cepet gitu ya, segala sesuatunya. Kalau kita pengen mendapatkan segala sesuatunya kan pengennya itu cepet gitu. Dan kadang-kala ada pemahaman bahwa kalau doa itu semuanya sudah beres gitu loh. Jadi harapannya memang begitu, pengennya itu dalam budaya instan itu ya, pengennya segala sesuatu beres begitu, tidak mau susah-susah. Dan bahkan ada pemahaman bahwa pokoknya kalau sudah berdoa itu segalanya sesuatu yang menjadi tantangan kita, permohonan kita, Tuhan pasti mengabulkan, pokoknya titik gitu. Nah, tetapi tema pada kesempatan saat ini, sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan, justru kita dapat pemahaman yang baru. Sebetulnya doa itu bukan untuk
kehendak kita yang jadi kan gitu. Tetapi justru kehendak Tuhan yang jadi dalam pembacaan kita, karena justru di dalam doa itulah kita menyelaraskan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita kan begitu. Maka ini yang sangat membedakan sekali. Di awal saya menjelaskan seakan-akan begitu deh. Kalau doa itu kita ngatur Tuhan gitu. Seakan-akan kalau doa itu layaknya kita punya remote control gitu. Tuhan saya pengen ini, cetik gitu. Kayak remote control kalau Bapak Ibu sahabat Petra punya remote control di rumah untuk menyalakan TV itu kan seakan-akan, oh saya nggak suka Tuhan ini. Terus kita menaikkan doa, cetik ya, ganti. Tuhan saya pengen ini, cetik, ganti gitu. Seakan-akan kemudian seenak kita saja gitu. Bahkan seringkali bahasa ekstrimnya kita mengatur Tuhan gitu. Tetapi pada kesempatan saat ini sahabat Petra yang terkasih, kita disegarkan kembali kenapa surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose ini, untuk sejak kami mendengarnya kami tidak henti-hentinya berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu dipenuhi dengan segala hikmat dan pengertian rohani untuk mengetahui kehendak Tuhan. Jadi di ayat awal yang kita baca ini pada saat pagi ini sahabat Petra, justru kita ditolong bahwa kita berdoa itu kan bagian menundukkan diri kita. Justru kita sedang berserah untuk kita bersama-sama paham bahwa harusnya kehendak Tuhan yang jadi dalam kehidupan kita gitu. Untuk kita menyelaraskan apa yang menjadi kehendak Tuhan, bukan kehendak kita gitu. Meskipun saya yakin kita punya keinginan, punya kehendak, ya wajar. Tetapi dalam kerangka yang besar sebetulnya yang jauh lebih penting adalah kehendak Tuhan. Karena kita tahu bahwa kehendak Tuhanlah yang terbaik dalam kehidupan kita gitu. Oleh karena itu Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Kolose ini, harapannya adalah untuk jauh lebih penting bahwa bagaimana manusia itu kalau mengerti kehendak Tuhan pasti rancangannya kan rancangan damai sejahtera gitu. Oleh karena itu sahabat Petra yang terkasih, menolong kita sekalian justru doa yang kita aturkan, yang kita sampaikan kepada Tuhan dalam rangka menyelaraskan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup ini. Nah, oleh sebab itu sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan, di dalam doa justru kita menjadi pribadi yang berhikmat, menjadi pribadi yang bijaksana, karena sadar betul akan keringkihan kita sebagai manusia. Ya, jujur saja kadang-kala memang manusia itu membutuhkan kekuatan lain. Di dalam doa justru kita menemukan kekuatan baru. Di dalam doa bukan berarti nanti masalah itu segera selesai, tetapi justru di dalam doa Tuhan hadir menyapa, memberi kekuatan baru dalam kehidupan kita. Doa juga menjadi semangat baru dalam kehidupan kita. Dan kalau kita menyadari doa adalah juga relasi yang begitu, sehingga kalau ada yang mengatakan doa adalah nafas ya, nafas hidup orang percaya gitu. Berarti kalau nggak berdoa kan nggak bernafas, artinya mati relasi rohaninya kan gitu. Maka menurut saya kalau gambarannya adalah soal relasi, bagaimana nafas hidup kita, maka sebetulnya adalah dengan doa gitu, hidup spiritualitas kita, rohani kita selalu terkoneksi dengan Tuhan itu. Sehingga relasi yang dekat itu memudahkan kita untuk bisa memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Maka sahabat Petra yang terkasih, dalam relasi itulah justru ada permohonan, dalam relasi itu ada refleksi diri, ada dalam diri kita justru berbenah, dan banyak hal yang justru dalam doa itu tidak sekadar
permohonan, tetapi juga di dalam doa itu ada introspeksi diri, bahkan ada pengakuan dosa kita. Dalam perjalanan hidup ini banyak persoalan-persoalan yang membuat kita jatuh dalam cobaan, dan mungkin kita melakukan tindakan-tindakan yang melanggar apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi dalam doa itu justru karena ini soal relasi, soal komunikasi, ada keterbukaan, ada kejujuran kita kepada Tuhan, dan disitulah justru Tuhan melihat ketulusan dan kejujuran kehidupan kita. Nah, sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan, memang kelihatannya berdoa itu simpel ya, hanya berdoa saja gitu. Tetapi bagi sebagian orang berdoa juga nggak mudah gitu. Tetapi juga yang lain mungkin doa hanya rutinitas. Nah ini yang menarik sekali kalau kita hayati. Kadang-kala doanya hanya rutinitas, atau doanya ya kalau sempat gitu. Saya tidak tahu sahabat Petra, sehari kita berdoa berapa kali ya? Wah Pak, saya berdoa terus loh Pak. Oh ya, sebelum makan, sudah makan, berangkat kerja, pulang kerja, sebelum tidur, dan sudah tidur. Tapi apakah punya waktu untuk betul-betul berdoa dalam rangka membangun keintiman relasi yang berkualitas begitu dalam doa itu, baik relasi kita kepada Tuhan maupun relasi kita terhadap sesama begitulah. Menurut saya, sahabat Petra yang terkasih, justru doa kalau kita perhatikan kan ada doa pribadi dan doa syafaatnya. Doa syafaat itu kan sebetulnya lebih pada melatih kita untuk peka gitu, peka terhadap diri sendiri, tetapi juga terhadap yang lain, bahkan lingkungan gitu. Kan seringkali mari kita membawa syafaat kita. Identik syafaat itu kan berdoa bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk yang lain gitu. Maka nasihat Rasul Paulus ini supaya tidak hentinya berdoa untuk kamu gitu, selalu bersyafaat bagi yang lain gitu loh. Ya, jadi berdoa itu bukan untuk diri sendiri juga, tetapi juga bagian untuk peka terhadap lingkungan sekitar gitu. Peka terhadap kondisi-kondisi yang ada. Dengan kepekaan itu tidak berhenti dalam doa, tetapi juga aksi nanti kan gitu. Melihat saudara kita dapat kabar, ada yang sakit, selain kita doakan, kita juga akan peka ya sebagai yang baik kan. Tuhan lalu menggerakkan untuk ya jenguk lah gitu, memberi sesuatu, dukungan dan seterusnya. Itu menurut saya luar biasa sekali. Kalau kita doakan pelayanan, lalu kita terketuk juga, masa saya mendoakan pelayanan baik-baik sementara saya diam saja gitu, maka akan tergerak hatinya untuk ikut serta di sana. Peka terhadap lingkungan sekitar, misalnya persoalan-persoalan ketidakadilan, banyaknya mungkin di sekitar itu, misalnya soal sampah dan seterusnya, lalu kita tergerak hati kita juga melakukan tindakan-tindakan. Jadi menurut saya doa justru melatih kepekaan kita untuk wow, ternyata Tuhan juga berbisik gitu lewat saat kita benar-benar datang pada Tuhan di dalam doa itu. Jadi doa justru menurut saya menjadi bagian penting untuk melatih soal spiritualitas kita, soal hikmat kita, soal kebijaksanaan kita, kepekaan kita, sehingga kita justru menjadi makhluk atau boleh dibilang justru kita menjadi titahnya Tuhan yang memiliki kepekaan gitu, sehingga kita akan menjadi pribadi yang kemudian peduli terhadap sekitar, peduli terhadap sesama, dan kepedulian itulah yang akan justru dibutuhkan di hari-hari ini. Oleh karena itu, sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan, maka kita akan mendapatkan kekuatan baru, semakin akan mengenal apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, sehingga buah-buah dari kita berdoa adalah juga
aksi-aksi yang nyata dalam kehidupan ini, sehingga harusnya setiap hari itu kita mengerjakan apa yang kita doakan gitu. Nah, kadangkala ya kita doanya bagus tapi tidak mengerjakan doanya. Contoh, Tuhan berikanlah yang sekolah ini aku kepandian supaya aku dapat mengerjakan tugas ini selesai dengan baik gitu. Iya, doanya baik tapi tidak dikerjakan. Ya, kan harusnya doa itu mendorong juga mengerjakan apa yang kita mohonkan kepada Tuhan itu juga gitu. Tuhan jadikanlah aku pribadi yang baik, menjadi berkat, tapi perkataannya, tindakannya menyakiti orang terus. Kan itu sebetulnya nggak mau tunduk pada kehendak Tuhan. Justru ketika Tuhan saya ingin menjadi berkat bagi orang lain, kan berarti kita harus jadi berkat dulu dalam rangka kita memperbarui diri dulu, kita berbenah diri dulu, tunduk pada kehendak Tuhan dulu, apa yang menjadi maunya Tuhan gitu. Kalau jadi maunya Tuhan, saya yakin akan punya introspeksi diri, kita mau berbenah dan justru akan menjadi berkat. Nah, oleh sebab itu sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan, jadi justru dalam doa kita ditolong bersama, bahwa menariknya adalah kita juga mengucap syukur atas berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Selain memperbarui relasi, sebetulnya juga bagian kehidupan kita yang penuh ucapan syukur itu kita terus bawa di dalam doa, dan itulah yang justru menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Ucapan syukur itu menurut saya menjadi bingkai hidup di dalam doa itu, sehingga kita sadar terus untuk berterima kasih atas segala berkat yang Tuhan berikan. Jadi kalau ibaratnya Tuhan sudah menolong kita di ayat yang 13 ya sahabat Petra, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Di dalam Dia kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Jadi ibaratnya kita sudah jatuh, kalau kita sedang bermasalah, ditolong, ya otomatis sebagai manusia kan berterima kasih. Jadi berdoa itu bagian dari kita menjadi anak-anaknya yang tidak durhaka gitu loh. Jadi sebenarnya orang tua itu sudah memberikan yang terbaik, tetapi kita tidak pernah tahu berterima kasih kepada orang tua, kan itu bahkan melawan orang tua gitu ya, itu namanya kan durhaka gitu. Jadi berdoa bagian kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang tahu berterima kasih. Nah, kalau tahu berterima kasih kan tahu caranya berterima kasih itu bagaimana, pasti akan memberikan yang terbaik kan gitu. Misalnya saya sudah ditolong, saya akan tahu caranya berterima kasih. Tidak sekadar terima kasih ya, tidak, saya justru akan berjuang bagaimana menyiapkan diri untuk berterima kasih itu berkenan, berkesan. Itu kan saya akan mencoba untuk memberikan yang terbaik begitu. Sehingga sahabat Petra yang terkasih, dalam hal ini justru berdoa mengandung dimensi yang sangat kompleks dalam hidup kita. Selain kita berterima kasih, kita juga dilatih kepekaan kita juga dilatih untuk relasi kita semakin baik kepada Tuhan maupun sesama kita, sehingga melalui doa justru mengubah kehidupan kita. Mujizat Tuhan terjadi diawali dari kita juga mau mengubah diri kita dan justru menjadi pribadi-pribadi yang hadir untuk mewujud nyatakan setiap doa-doa kita, perjuangan kita, dan justru Tuhan yang penuh kasih. Kita tahu Tuhan hanya sejauh doa, kan gitu. Dia hanya sejauh doa. Jadi kalau kita berdoa sebetulnya kita sedang bersama Tuhan untuk menghadapi setiap pergumulan, persoalan, tantangan yang ada di depan kita. Jika Tuhan di pihak kita, siapa musuh kita? Ini menjadi kekuatan baru bagi kita, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang mau melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup ini. Selamat berjuang dan menghidupi kehidupan yang di dalam doa untuk kita mengerti kehendak Tuhan, bukan kehendak kita, apalagi memaksakan apa yang menjadi keinginan kita. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu. Kiranya
Sapaan sabdamu meneguhkan, menguatkan kami sekalian, dan kiranya kami melalui kehidupan yang juga tekun dalam doa menjadikan kami pribadi-pribadi yang mengerti kehendak Tuhan dan mau menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Amin.